Selamat datang di channel Faisal Siregar. Kali ini kita masuk di segmen Berani Bicara Show. Segmen ini adalah talk show, bebas bicara, no rule, no baper, dan bisa menginspirasi. Kalau Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Di episode perdana, ada kejutan nih, karena narasumber ini merupakan sosok yang sangat fenomenal. Wanita ini sangat diidolakan banyak orang karena selain kecantikannya, keberaniannya sangat luar biasa. Langsung saja saya panggil narasumber pertama kita adalah Jennifer Jill atau Mami Vel. Halo Mami Vel. Jadi gimana sih gitu di sini ya? Iya, silakan Mami Vel. Hai. Apa kabar? Waduh, cantik sekali nih Mami Vel. Apa kabar nih Mami Vel? Baik, ini enak loh duduknya. Iya. Nah, saya tidak sendiri karena ada rekan saya yang akan menemani bincang-bincang bersama dengan narasumber kita. Langsung saja saya panggil dari Indian ini. Ada Irma Warrior. Halo Irma. Ya. Kamu mau di mana? Kamu mau di panggung? Di sini aja kita Mami. Iya. Aduh, kita ada di kapal loh ini. Iya. Hebat loh. Kita ada di atas kapal Batavia. Tuh. Langsung dari Marina Batavia. Nah, tuh. Apa kabar nih Mami Vel? I'm very good, thank you very much. Waduh, thank you banget ya Baik-baik udah aja. datang di channel Faisal Siregar. Ini episode perdana. Luar Langsung biasa. dibuka oleh Mami Vel. Luar biasa, sukses. Oke, Mami Vel, lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk ini tadi itu minum tadi pasir berapa? Ya kan, kita nggak jalan-jalan seperti tadi ini. Oh yes. Nah, Enggak. Aku lagi launching parfum, terus juga lagi memperbaiki diri dan juga quality time sama semua keluarga. wis, keren banget. Itu kalau nonton konten-kontennya Mami Vel, itu sangat-sangat Menyebalkan. Gokil. Gokil banget. Di Jenjun ya. Jenjun Family. Itu salah satu konten favorit saya. Terima Karena kasih. itu natural banget. Jadi Kita berantem emang aja jadi kontennya. Ya, dan itu sering loh. Oh sering. Ya enggak, harus ada cekcoknya. Itu kan bumbu-bumbu rumah tangga. Iya benar. Bumbu-bumbu rumah Biasa itu tangga, ya. ya kan? Ya kalau mereka pikir yang, wah kenapa sih harus ribut-ribut? Emang ada gitu keluarga yang nggak ribut? Betul ya. Ya Ada kan? ya. Sama adik kakak aja kita Ya, berantem benar. ya. Apalagi bersama suami yang kita Iya. nggak kenal ujung pangkalnya dari Saya mana. itu bumbu. Ya Benar. toh? Iya. I love you sayang. Nah, nih bicara tentang hidup nih. Setiap orang yang hidup pasti pengen sukses dan bahagia. Apa sih arti sukses dan bahagia menurut Mami Vel? Kalau menurut aku, semua orang pasti ya betul ya. Semua orang mau sukses dan bahagia. Kalau aku, sukses aku itu kalau aku sudah diakui oleh keluarga aku. Maksud dalam artian sebagai istri, sebagai ibu, ya, sebagai anak dari orang tua, sebagai kakak dari adik-adik aku, dan terus di mata Tuhan. Oke. Ya, itu dan I am good. Gitu. Kalau mau ngomong duit, kita semua perlu, betul. Tapi duit yang kita punya, hasil kerja kita juga harus ada berbagi sama yang lain. Ya. Itu kan udah harus, ya dong? Ya kan? Nggak bisa lo, tapi juga lo harus menikmati. Bukan yang lo simpen kayak orang pelit gitu. Benar. Matinya susah, kayaknya pelit banget hidup lo ya. Sehari harus dinikmati. Betul, apalagi yang jerih payah lo sendiri. Iya benar. Keren. Have fun with it. Lo mau beli apa silahkan ya. Tuhan kasih gift buat lo, kasih berkat buat lo, gunain. Tapi lebih itu juga harus ada sekian persen yang lo harus ingat dengan orang-orang yang di bawah. Itu udah harus. Tuh. Gitu aja, cukup simple aja. Itu sukses. Kalau Bener, bahagia gue. menurut Mami Vel? Aku udah bahagia kalau misalnya gitu. Oke. Itu udah kesuksesan aku kalau aku udah diakuin satu sama Ya, benar. orang-orang dekat aku yang terutama keluarga, suami, ya kan. Terus di mata Tuhan kebahagiaan aku itu adalah berbagi. Oke. Ya kan, berbagi dalam artinya bukan cuma duit tapi juga kita berbagi kasih kebaikan. Nah, itu udah baik ya. Iya, kalau dulu mungkin wah gua harus ini, gua kalau udah punya ini, gua udah punya ini. Ternyata aku punya semuanya, bukan aku nggak bahagia, Iya. tapi masih ada missing part. Missing partnya, gue belum jadi istri yang baik, gue belum jadi ibu yang baik. Jadi yang nggak ada artinya itu semua. Kalau aku belum mendapatkan reward dari keluarga aku. Oh, you're a good wife. Oh, you're a good mother. Oh, itu udah masuk surga tuh kayaknya tuh. Kayaknya gue klepek tuh. Walaupun belum pernah ke surga ya. Belum, jangan sampai.
jangan sampai gue udah pulang pergi, jangan. Oke, nih bicara tentang perjalanan Mami nih, kan lika-likunya banyak nih. Bisa Banyak. cerita dong, kan orang taunya, wah Mami Ipel, siapa yang nggak kenal Mami Ipel, ya kan? Siapa yang Sultan kenal? Ancol, ya kan? Dengan berbagai macam aset dan kesuksesannya, Aduh. gitu kan, dan bisnisnya yang sangat luar biasa. Lika-likunya seperti apa sih nih? Kalau ngomong lika-liku banyak ya. Di usia aku yang 51 tahun. Oh, 51? 51. Aku kira nanti 25. Oh, thank you. Ya, di usia aku yang 51 tahun pastinya sudah merasakan asam, manis, garam, pahit lah, terus dilepehin, udah semuanya ya. Tapi semua itu adalah satu perjalanan yang cukup mahal. Buat aku pelajaran yang cukup, aku tidak ada penyesalan. Apapun yang aku buat karena semua dalam kondisi kesadaran aku. Jadi aku embrace, aku memeluk itu semua dalam kepahitan aku itu untuk menjadi yang lebih baik gitu. Jadi yang prosesnya itu memang cukup panjang. Prosesnya gitu, cuma tidak ada orang yang sukses dalam jangka. Oh, tidak ada instan. instan. Semuanya ada Betul. proses. Semua pakai proses, ya kan? iya. Mengerikan kalau kita Iya, langsung benar. instan. Iya, betul. Karena instan juga nanti hilang. Nasi juga dimasak, dia berproses dulu ya dari padi ke Betul. nasi kan. Nah, itu ada proses-prosesnya ini yang kita harus sadar susahnya. Oh ya, dan kegagalan itu adalah sukses. Kegagalan itu adalah sukses. Iya. Kalau lo gagal, lo maju lagi. Maju gagal, get up again, bangkit. bangkit lagi. That's your process. Oke. Itu berarti lo udah pondasi lo kuat. Iya. Ya kan, jangan yang udah diterima dari orang tua nih buat lo. Nah, itu waduh rentan sekali. Oke. Ya, so everything yang lo harus jalanin itu kegagalan bukan satu kepahitan atau gagal yang lo traumatik, tidak. Itu adalah kesuksesan lo. Oke. That's hebat. Get up again. Harus bisa langkah. Iya. Harus. Nah, Mami kan lahir dari keluarga yang berada nih. Amin. Bener ya? Mm-mm. Sampai saat ini pun alhamdulillah Tuhan Puji memberikan Tuhan. rezeki yang Betul. berkah, berlimpah gitu. kan. Masih dikasih kepercayaan. Betul. Nah, Itu semua. mungkin kan banyak yang bertanya nih, Mi. Harta udah punya ya kan. Wajah cantik Ay, lagi, ya kan? Suami ganteng. Ay, ya wow. kan? Udah bahagia banget gitu. Apalagi yang kurang sih sebenarnya buat Mami saat ini? Oh, itu dia tadi. Aku kalau kurang semuanya udah cukup buat aku. Terima kasih Tuhan. Kalau dikasih lebih lagi terima kasih, ya kan, berkat itu kita nggak boleh tolak dari Tuhan. Tapi itu juga karena jerih payah kita. Tapi apa yang masih kurang? Aku mungkin masih kurang tenang atau belum akan tenang kalau aku belum lihat anak-anak aku menikah, punya keluarga, yang mereka bisa menjadi bapak atau menjadi kepala rumah tangga yang baik seperti aku didik, gitu ya. Karena tiga-tiganya putra ya. Empat-empatnya, yang satu memang udah menikah, satu memang udah menikah. Tapi yang tiga ini kan belum ya. Oh. Yang tiga ini kan yang anak mama banget ini. Jadi cantik sendiri dong ya. Oh yes. Oh yes. Nggak ada saingan. Oh yes. Nggak ada saingan ya, Mi? Senang deh. Jadi itu yang masih akan menjadi satu kepahitan buat aku kalau misalnya waktu aku dipanggil terus aku belum bisa melihat itu dan juga belum tahu kalau anak-anak aku ibaratnya belum jadi anak Tuhan. Dalam artian belum dibaptis kembali. Iya. Ya, untuk mereka. Itu Bicara tentang Tuhan, aku nonton tuh di salah satu podcast, Mami itu katanya takut Tuhan. Padahal kan kalau ngomong kan berani nih, ya Iya. kan, ngomong apa adanya gitu kan, nggak penting gitu. Mau suka, mau nggak suka gitu kan. Ya tapi kan gue ngomong nggak ngoceh sembarangan ya. Maksudnya dalam artian mungkin aku coba menyampaikan sesuatu message itu ke orang-orang dengan peribahasa mungkin menurut yang lain ada agak vulgar, aku agak kasar atau cepat ceplos. Tapi gue coba untuk bisa message itu bisa dimengerti. Jadi aku pakai bahasa yang paling gampang, yang paling bahasa jalanan deh mungkin ya. Nah, gue takut sama Tuhan, yes, amat sangat. Gitu, gue takut sama Tuhan. Walaupun ada gesreknya, ya kan, ada gesreknya, tapi fondasi jalan lurus gue itu ya harus Tuhan. Ya, jadi senakal-nakalnya tetap takut Tuhan. Jadi aku percaya didikan orang tua kalau kita dulu ya, bibit bebet bobot itu penting ya kan. Kalau kita punya anak kecil, kita harus didik mereka dengan agama. Ya, agama itu bukan, itu memang agama orang tua gitu. Tapi kan nanti kan mereka dewasa, mereka lebih mengerti, mereka lebih paham mana yang benar, mana yang Tetap salah. dikasih arahan dari Betul. orang tua ya kan. Jadi buat aku fondasi utama itu bukan dari uang, bukan dari pendidikan sekolah yang harus matematikanya bagus, enggak, Tuhan. Karena kalau ini anak jalannya melenceng, dia masih gampang cari jalan yang lurus lagi. Nggak kejauhan gitu melenceng. Iya. Ya kan? Jadi itu buat aku itu penting. Dan cinta kasih
aku didikin anak-anak aku tuh yang ibaratnya lo bisa menghormati orang tua. Orang tua bukan cuma orang tuanya mereka kandung, tapi orang yang lebih tua gitu, yang menghormati, tahu diri, tahu menempatkan diri mereka, sopan, dan selalu harus ya paling tidak baca Alkitab, baca ayat-ayat Alkitabnya 1 lembar setiap malam. Nggak usah dihafalin, tapi kamu pasti lama-lama juga ngerti. Itu aja. Nah, ini Mami berani kayak gini, dasarnya apa nih, Mi? Kayak Irma kan? Irma agak pemalu tuh, Mi. Di depan kamera nggak bisa Jadi, malu. Irma mau tips nih, Mi, dari Mami. Iya, benerin. Kan biasanya kalau wanita-wanita cantik, apalagi sosialita, kayak Mami kan, biasanya kan jaim. Makan aja tuh, Wow. bener-bener yang Say. jaim banget gitu kan, Mi. Nah, ini Mami pokoknya apa adanya gitu. Enggak. Jadi begini ya. Tipsnya apa nih, Mi? Kalau buat perempuan-perempuan yang ini, banyak yang bilang, aku mau jadi ini. Jangan jadi orang lain. Jadilah versi perempuan yang terbaik buat diri kamu sendiri, yaitu diri lo. Karena lo nggak mungkin bisa jadi gue, Iya, benar. atau jadi si A, B, C, D. Itu akan berantakan ntar diri lo nya. Not compare ya, Mi? Do not compare. Begitu kita compare, begitu lo ngeluh, begitu berkat lo hilang. Karena Tuhan menciptakan lo dengan, dia tahu kekurangan dan kelebihannya lo, dan pasti you are already sempurna di mata Tuhan. Nggak usah pandang orang lain, ya kan? Jalanin itu, jadilah wanita yang terbaik, jadilah diri lo sendiri yang paling real, gitu. Kalau memang lo tahu mana yang benar, itu yang lo stand. Berani stand dengan kebenaran. Jangan yang A tapi A B C D E. Kalau lo di belakang nanti lo nggak denger gimana? Iya. Ya kan? Bukan karena gue suka nggak suka atau gue marah. Ibaratnya gini, jadi teman pun juga kita jadi teman orang, kita harus kasih lihat lo kayak pelacur ya dandanannya. Iya. Kalau teman yang lain, Dan itu sah-sah aja ya? Dan kalau orang lain, enggak lo bagus, terus lo jalan nih. Di belakang. Orang-orang pernah ngeliat nih. Iya. Yang bener gue pasti kan. Iya, betul. Ini orang tuh, temen lo yang mana jadinya? Yang berani ngatakan sebenarnya, atau cuman yang penting cepat aja deh kita jalan. Bodoh amat kan, ntar dia juga yang dipikir orang pelacur, bukan kita. Iya. Nah, hal seperti itu yang buat aku, kalau memang itu temen lo ngomong apa adanya. Saya lo jangan kayak gitu karena harus ngomong just Apa bilang, adanya. ya apa adanya, gitu kan, yang supaya berteman kita tuh Walaupun nggak gampang ya, Mi ya? Iya. nggak gampang. Karena ngomong apa adanya nanti orangnya baper. Ini kan Sakit ibaratnya hati. gini, gue baru kenal sama lo, tapi kualitinya kita berteman, kita spending a time nih Iya. dari tadi, itu kan berbobot. Iya. Bukan kuantitas, seseringnya berapa. Iya. Gue bisa sering ketemu lo mungkin tiap hari Iya. nih. Cuma gue nggak tahu lo tinggal di mana, gue nggak tahu ujung pangkal lo apa, Iya. ya kan? Nah, that's not nice. Kalau gue berteman sama orang, gue selalu yang get into your heart gitu. Oke. Supaya juga gue pergi, gue pulang, lu Ada balik ke kesan yang rumah, baik lu ya, berkesan yang gitu. baik. Iya. Gitu. Si Faisal di mana namanya? Tahu. Lu bukan tiap hari sama dia. Kan gue cuma ngopi-ngopi doang sama Tapi dia. kayak berasa udah kenal lama gitu. Kenal, tapi Itu udah yang kenal kayak buat aku ya. itu cara lo bisa menyentuh orang-orang dengan hati. Jadi bukan benar. gue berteman sama lo, kayaknya lo menguntungin atau nggak menguntungin. Nah, don't itu namanya friends with benefits. Oh, FWB. Iya kan, nggak boleh, ya dong. Kita berteman. Nanti lo olah lagi, lo filtering lagi, mana ring 1 lo, mana ring 2 lo, itu up to you. Tapi bawa diri lo bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu aja yang penting. Dan Oke. itu makanya didikan orang itu nggak ada di sekolah. Iya. Ini Mami kayak gini dari kecil? Aku dengar saya kan sudah lupa dari nih. SMA ya? Ya aku memang dari kecil aku sudah di luar dari umur 10 tahun ya. Kita tinggal di luar negeri. Daerah Manado ya, Mi? Di Australia. Oh, di Australia. Aku nggak pernah ke Manado cuma 2 kali kali ya. Oh gitu. Cuma baru 2 kali. Jadi satu kecilnya nemenin Ajun, Ah. nemenin suami, satu nemenin papa. Oke. Udah, 2 laki-laki yang hebat nih buat aku nih gitu. Udah, itu aja. Selebihnya memang kita tinggal di Australia, kita sekolah di Australia. Jadi udah independen, udah mandiri. Mama aku di Jakarta, aku sama adik aku, sama keluarga mama aku kan di Australia. Gitu. Jadi intinya speak up apapun yang menurut lo itu benar. Iya. Gitu ya kan, mau diterima baik, tinggal cara penyampaiannya aja. Iya. Gitu. Tapi kita harus, karena gini, menurut aku kalau lo tahu sesuatu yang tidak baik, lo mendiamkan, itu dosa buat lo juga.
Iya, menurut gue. Betul. Ya kan? Jadi kalau kita mau membangun sesuatu yang baik, jalinan ya semua harus berdasarkan kepercayaan. Tapi terkadang kan gini mau juga nih ya, mau berbuat baik gimana pun kita sama orang Tetap tua. salah. Iya, Tetap kita kalau namanya dia udah nggak suka ya kita mau ngomong apa Apapun, juga betul. tetap. Inilah tipsnya, Mami kan udah duluan ini. Jangan peduli. Gimana sih caranya untuk ini orang haters? Nah, atau sebelum apapun? jawab, ini kan udah kering nih. Irma boleh ambil minum dulu. Boleh. Lemparin aja, Jack. Bang, bir 3 bang. Siap, bir 3 aja. Udah kayak di warteg ya. Soalnya haus. Gitu. Gimana tuh nanggapi haters? Aku nggak pernah nanggep. Oh iya nih, Iya, gimana hujatan-hujatan, dia? cacian-cacian. Gimana Netizen kan maha benar nih. Iya, benar, kan? benar. Apa aja pokoknya Yang nggak netizen benar komen. sama Waduh, Waduh, salah nih. Berburu sama Mami. gimana cara Mami menghadapi Gini, para netizen? Satu, aku gini ya. Terima kasih Tuhan dari semua komen-komen dari masalah aku kemarin apa segala macam, cuma 1% kali ya yang menghujat. Yang lainnya karena buat aku followers aku atau dibilangnya katanya fans nih, gue nggak merasa gue bintang. Aku nih fans nih. Fans terberat. Buat aku itu mereka itu yang aku cinta. Gitu. Buat aku, I appreciate them. Yang kalau mereka bukan followers gue, bukan fans gue, ya gue nggak peduli. Tapi yang gue peduli adalah mereka ini, karena mereka bisa melihat gue dengan mata hati. Karena buat aku nggak segampang itu bisa mengenal Jennifer, ya. Lo bisa kenal gue luar-luarnya doang. Tapi kalau lo bisa benar-benar yang ini orang nyablak, tapi dia gini-gini, nah itu buat gue tuh lo ngeliat gue pakai mata hati. Dan I will embrace that. Siapapun yang masuk ke DM aku pasti aku balesin. Tidak semuanya bisa aku balesin sekaligus gitu, tapi dan aku yang termasuk yang beruntung. Mami bales dan akhirnya bisa hadir. Amin, di amin. Jadi yang talk show kita memang hari aku ini. balesin walaupun ada copy paste gitu, tapi aku balesin sendiri gitu ya. Wah, yang udah lama, yang apa. Dan itu semua buat aku komen-komennya mereka terima kasih, tidak pernah ada yang jelek. Kalau ada pun misalnya, wah ini ketuaan sih aja dulu gitu, makanya itu satu buat aku ya ketawain aja. Ya nggak pernah gue peduliin, buat aku yang nggak ngaruh juga dalam kehidupan gue. Ya kan nggak ngaruh. Kadang kan ada yang udah omongannya udah sakit banget gitu. Ya lo blok Nanti, aja. Di blok masuk lagi akun sama ada. Ya berarti kan berarti dia sayang sama lo. Buat gue, lo nggak ada kerjaan nih orang. Fans yang tertunda kali ini. Iya, fans yang tertentu buat gue nggak ada orang orang. kan bisa tuh udah di blok masuk lagi. Banyak, akun lain aku pun lagi, juga punya kayak gitu. Tapi tidak seperti itu. Banyak yang hal kayak ya fans yang terlalu gimana. Fanatik gitu. Tapi buat aku itu semua bukan cuma seperti sekuku doang. Ya kan? Sekuku. Apapun yang lo buat baik tetap akan dilihat jahat. Apapun yang buat jahat lebih jahat lagi, ya kan? So it doesn't matter. It doesn't matter apapun, tapi yang penting lo bergerak membuat sesuatu yang baik di mata Tuhan aja udah baik. Udah oke. Ya kan? Nggak usah lo pikirin orang Kita lain. lakukan yang bisa kita lakukan. Betul. Iya. Lo buat. Gitu, jangan lo tunda. Jadi kalau lo mau nolong orang pun juga jangan lo tunda, karena itu juga nggak bagus. Kalau emang lo mampu, lo bisa berikan. Oke. Apa sih arti sahabat menurut Mami? Waduh, gue juga masih agak linglung soal gituan ya. Karena kan banyak nih yang bilang sahabat, ada nggak sih sahabat gitu kan? Banyaknya kan yang tadi tuh teman with benefit, ya, Yes, friend with that's benefit. true. Gitu. That's very true. Nah, sahabat itu seperti apa? Kalau aku ngeliatnya sekarang ya, sahabat-sahabat aku ini adalah sahabat-sahabat yang ternyata selama aku dalam kesusahan atau dalam kepurukan kemarin dengan kondisi Masuk aku. sekolah kemarin? Iya, masuk sekolah aja. Sekolah lagi. Masih bego ternyata, gitu. Mereka ini yang selalu ada dalam artian bukan hanya dalam doa, mereka doain aku, tapi mereka juga gini loh, ngirimin makanan tiap hari. Hari di saat kita lagi memang Betul. suka ya. Dan ibarat kalau lo di dalam penjara gitu kan ya, mau duit apapun kan nggak berlaku ya. Iya. Maksudnya lo tetap aja lo di dalam penjara. Iya. Tapi atensi orang, dikirimin makanan, dikirimin ini, dikirimin itu, wah, yang hampir buat semuanya itu kan luar biasa ya. Iya. Dan aku, wow. Sementara yang gue pikir nih sahabat-sahabat gue kagak ada yang nongol, Iya. kagak ada yang Benar, atensi realita itu gitu. nih. Ya kan, jadi sahabat to me dalam kesusahan itu mungkin sama kayak suami kali ya. Iya. Udah kayak Nah, pasangan sekarang gitu. ada Bang Ajun. juga ya. Jadi Ajun pun jadi sahabat gue. Walaupun kita juga berantem, Iya. gitu, tapi dia sahabat gue. Mau orang ngomong apa gitu, Aku nggak tetap peduli. ada selalu di Iya. samping Mami ya. Bukan minta Ajun ada samping aku pun juga
secara tidak langsung pasti juga ada di sampingnya Ajun, gitu kan. I will support him, gitu. Walaupun nggak suka kadang-kadang, tapi aku suka. Ya sayangnya, mana sayang aku nggak ada ya. Katanya kayak Tom and Jerry ya. Emang kalau nggak ada, gue cari dan gue bisa bilang, ya kamu nggak pulang. Kenapa? Aku kangen. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa aku marahin. Karena nggak ada. Kita nggak Jadi datang. kangennya karena nggak ada yang dimarahin. Iya, bukan nggak ada yang Nggak ada yang digaduhin, nggak ada yang gue gangguin gitu. Nggak ada yang gue gangguin, nggak ada yang gue jutekin, nggak ada yang gue batu. Jadi yang selalu baik-baik aja. Nanti pas dia pulang, gitu kan? Sama dia pun juga gitu. Apa sih kebiasaan Mami berdua sama Bang Ajun yang orang nggak tahu nih? Kebiasaan kita sebenarnya tuh kita ini dimulai dari waktu kita di Polda, waktu aku masuk sekolah gitu. Yang mana kita punya waktu berdoa bersama. Dan artinya waktu Ajun di luar, gue nggak mau tahu. Pokoknya jam 12 malam itu waktunya gue berdoa, baca buku, baca Alkitab, gitu ya. Nanti aku kasih bacaan buat Ajun yang versi lakinya. Kadang-kadang aku selalu tentang hubungan apa segala macam suami istri, dan ini Ajun bacain, aku bacain, nanti kita doa bareng. Jadi itu yang kita terapin sejak beginning of the year ya, sejak kejadian kemarin selama 6 bulan kemarin. Nah ini kita lagi mulai terus gitu aja. Jadi dan ternyata enteng ya, walaupun dulu kenal Tuhan tetap doa, cuman kalau doa bersama didampingi nama pasangan apalagi suami itu Rasanya lebih kayaknya benar-benar kita lebih kuat lah, Iya, lebih kuat untuk ngejalanin, lebih kuat untuk menerima gitu, apapun itu. Jadi aku tahu aku nggak sendirian, walaupun gue punya anak-anak, tapi ya namanya pasangan ya kita kan mau selevel ya. Iya. Gitu. Tapi Mi boleh nggak cerita waktu Mami di sekolah itu anak-anak ada komen apa sih? Misalnya ada pendapat? Anak-anak gue support gue luar biasa. Dan mereka juga, hubungan mereka sama Ajun juga luar biasa, lebih dekat gitu ya, karena saling ngasih info gitu ya. Jadi kalau misalnya, dan pastinya anak-anak nggak bisa tiap hari, tapi Ajun bisa. Kalau Ajun pas lagi syuting, kemarin dia lagi syuting di Bali, anak-anak yang masuk gitu kan, dan adik-adik aku. Jadi ini kehidupan aku tuh cuman adik-adik aku, anak sama suami. Oh, adik, anak, suami. Itu ya orang rumah aku ya. Di orang rumah aku juga ada ya, sahabat-sahabat aku yang tinggal di situ, yang bantuin selama aku nggak ada. Mereka jagain anak-anak aku, waktu sebentar tolong ditemenin, ada. Oke, cara Mami gimana nih lewat itu masa-masa tersulit ya? Bisa dibilang ya, waktu masa-masa di sekolah. Cara bangkitnya dari keterpurukan, apalagi ini masa pandemi. Klise nih ya, Iya. orang bilang terlalu masa sih ya. Gue juga akan ngomong kayak gitu kalau gue orang luar, tapi pas gue cobain, pas gue di dalam itu nggak jalanin, tidak ada arti duit. Sorry, seperti lo bilang, gue Sultan Ancol. Iya. Apa gue punya, maaf, gue dari lahir gue belum pernah susah. Iya. Itu gue akuin, tidak sombong tapi ini nyata. Iya. Oke? Nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Bukan karena orang mau cepuin, gue nggak peduli sama orang-orang itu ya, mau masukin gue, mau fitnah gue nggak peduli sama itu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana buat gue di situ adalah memperbaiki diri gue, dalam artian untuk mungkin tugas Tuhan yang ada lagi yang Tuhan mau mempercayai gue untuk jalanin ya, seperti hal-hal seperti ini, berbagi berbagi kasih, berbagi kebaikan. Ngejalaninnya tuh Tuhan. Gue cuma percaya sama Tuhan. Gue ngandalin diri gue pasrahin, gue lepasin sama Tuhan. Karena kalau gue pasrahin sama diri gue akan telepon sejuta umat. Woi, keluarin gue, woi ini, woi gue minta AC, woi gue minta ini. Nggak ada gunanya. Gue tetap akan mengeluh, gue tetap tidak akan keluar menjadi lebih baik. Mungkin gue lebih parah dari yang kemarin, gitu. Dan cara menyikapi masalah juga akan beda. Jadi ternyata sekarang aku jauh lebih bisa menerima dan lebih bisa nggak gampang lebih kuat stres, ini ya, nggak lebih gampang kuat, stres. lebih Karena tough ya. Iya, karena aku ngeliat di situ yang buset lebih parah, banyak banget kasus-kasus yang lebih parah dari aku cuma sepupunya. Mereka bisa ngandalin, mereka bisa senyum, mereka kenapa gua nggak bisa ya? Dan itu jadi pelajaran buat Mami ya. Betul, banyak. Oke, ini Mi, Betul. kita kedatangan tamu yang luar biasa juga nih Mi. Karena di episode perdana ini, selain Mami IPL yang penuh dengan kisah inspirasinya, kita ada anak berkebutuhan khusus Nah, yang kita itu undang dia. di hari ini. Yang pertama kita ada
Diva. Bisa Diva. dipanggil Ima. Ya boleh kita panggil ya. Mana Jadi Divanya Diva ini ya? nih salah satu anak berkebutuhan khusus. Luar Usianya biasa. saat ini 18 tahun. Berat badannya tuh 12 kilo atau 18 kilo gitu. Nah, kita bisa lihat langsung bagaimana Nah, luar biasa. ini baru kamu hebat menurut aku. Ayo, Dan aku Diva satu yang kehormatan, satu kebanggaan juga kenal sama kamu. Ya kan? Ini adalah satu buat aku movement ya. Ya. Kita menggerakkan hati orang-orang, mengingatkan hati orang-orang bahwa masih banyak anak-anak yang membutuhkan Perhatian. perhatian. Jadi ini semua kita tanggung jawab kita juga ya. Ya. Karena ini kan surrounding. Dan aku percaya nih, tidak ada yang kebetulan. Oh, Aku tidak. ketemu sama Mami ini sudah Tuhan rencanakan. Amin, betul. Dan aku juga percaya. bersyukur Mami Yuk, bisa hadir yuk, di episode perdana ini sangat luar biasa. Walaupun gue udah mulai goleng nih, kayaknya kapalnya ombaknya gede loh. Nah, langsung saja kita sambut Diva bersama dengan Mama Diva. Halo. Hai, Diva. Silakan. Sini. Boleh. Di mana? Sini boleh. Nah, Yuk. dekat. Ya. Oke. Ih, seneng dia. Seneng kamu seneng kamu. Kamu seneng apa malu nih? Kamu seneng apa malu? Hai. Halo, dengan Mama Diva ya? Iya. Iya, namanya siapa nih Mama Diva? Leo Cora, Oke, ini Diva usianya berapa sekarang? 18 tahun 5 bulan. 18 tahun 5 bulan. Udah teenager loh. Udah Kalau bahasanya remaja sudah ini ya, lagi teenager. puber-pubernya. Di usia sekarang berat badannya berapa? Sekitar 13 kilo. 13 kilo. 13 Oke, kilo, di Berani Bicara Sony. Kebetulan ada Mami Ipel, ya kan? Mungkin mau nanya-nanya ke Mami Ipel, gimana nih cara ngadapin netizen-netizen yang maha benar? Ngapain Ya kan, mikirin ngadapin ibu? ibu-ibu wanita-wanita yang Nggak so tahu penting, gitu kan? Ibu. Iya, katanya. Coba. Ada yang mau di ini tanyain sama Mami Ipel? Ibu kalau mau nanya sama saya silakan. Kalau Iya, saya boleh. aku udah nggak bisa nanya. Aku Wih. salut sama ibu. Iya. Mungkin kalau aku di posisi ibu, aku yang nggak kuat. Usianya berapa ya? Ini 18 tahun. 18 Tahun gitu. ya. Ayo dingin tangannya loh. Dingin Bisa ya. cerita mungkin ke kita nih, Mama Diva, awalnya gimana nih Diva bisa seperti ini gitu? Oh gitu. Jadi sebenarnya kan dari awal Diva lahir saya juga nggak tahu kalau ternyata Diva memiliki kelainan langka cycle syndrome. Nah, jadi memang waktu itu Diva lahir prematur. Tuh. Nah, saat Diva prematur memang untuk terlahir pertumbuhannya kok nggak ada gitu kan. Untuk naik 50 gram aja itu susah banget gitu kan. Lahir 1 kilo berat badannya. Lahir 1050. Jadi tunggu dulu, jadi selama ibu mengandung, ya kan? Ini biar jelas orang-orang ini Iya. biar tahu. Iya. Jadi tidak ada hubungannya dengan tidak ke dokter, Iya. tidak karena ini genetik. Iya, Genetik. bawaan Ya, genetik kalau gitu genetik ya. itu memang sudah begitu saja. Iya. Mau lo ke Diapakan dokter juga kek, nggak bisa, mau karena apa ada kek, bawaan gitu. genetik. Malah mungkin kalau ibu ke dokter, ibu ketahu, mungkin ibu nggak mau. Bener gak? Hampir rata-rata semua. Kalau sampai ada apa-apa pasti kan, oh ya udahlah dok, daripada dia ini, daripada dia itu, ya kan? Nah ini tapi memang Tuhan punya kuasa. Cantik ya, Mami ya. Bibirnya itu loh udah nggak perlu di filler loh. Hidungnya lagi tuh. Bibirnya itu nggak perlu di filler loh. Aku bibirnya kecil, ini bibirnya aduh, Kylie Jenner loh. Dia boleh cerita ke kita nih, Mama Diva, Kelas gimana dua sih ceritanya SMA ya, waktu kalau kecil? 18 ya. Kan nggak gampang ya merawat Iya. Diva dengan kondisi seperti ini. Iya betul. Nah waktu itu kan dengan lahir yang hanya 1 kilo 1050 gram gitu kan. Nah akhirnya kan waktu lahir sih dokter hanya bilang kalau Diva pertumbuhan otak yang minim. Oke. Itu kan. Jadi, Pertumbuhan otaknya minim. yang otaknya tidak berkembang gitu istilahnya kan gitu kan. Nah waktu itu kan memang saya nggak tahu sama sekali tentang Nggak ngerti lah nggak sama ngerti sekali lah ya. masalah istilah kedokteran ini apa gitu kan. Akhirnya dengan berjalannya waktu, nah waktu Diva umur 2 tahun 8 bulan barulah tegak diagnosa kalau Diva itu cycle syndrome. Nah di situ baru cari tahu. Ini kelainan Apa genetik itu ya. cycle syndrome itu apa Bu? Coba supaya orang tuh tahu apa cycle syndrome Nah, itu. kalau cycle syndrome itu sebenarnya dari cycle syndrome ini ada beberapa tipe sih Mami ya. Cuman kan saya belum nggak tahu Diva di tipe yang keberapa. Di
Itu dia kelainan kromosom pada kromosom 3, 14 dan 18. 3, 14, 18. Oke. Dan sama sekali tidak bisa berkomunikasi ya? Enggak. Mamanya. Jadi enggak semua anak-anak Seckel syndrome itu Nggak berkomunikasi. seperti ini, Oh, Pak. betul-betul. Jadi ada kategori, bisa ada komunikasi. tipe-tipenya lah Iya, gitu. memang kan kalau untuk saat ini sih yang saya tahu di Indonesia ada 7 anak yang kayak Diva. Oh. Gitu. Karena dia memang kenapa dibilang langka karena memang penyandangnya sedikit baik di Indonesia ataupun di dunia. Langkah ya? Langka. Oke, jadi ada omongan-omongan apa nih selama ini Mama Diva dengernya nih yang mungkin harus di-clearkan di Berani Bicara Show hari ini? Ya kalau ibu, kalau aku sih cuma bilang sama mereka, lo jangan banyak bacot ya, jangan banyak bacot. Untuk ngadepin seperti ini, aku ngelihat dengan mata kepala aku sendiri, itu kalian butuh kesabaran. Kalau bukan dekat sama Tuhan, kamu nggak akan bisa ngejalanin ini. Jadi jangan banyak bacot, jangan menghina, jangan nyinyir yang enggak ya. Because ini adalah semua berkat. Ini semua titipan berkat dan tidak ada yang kebetulan, tidak ada kutukan ya. So, jangan lo percaya enggak deh. Lu paling enak deh, jangan aneh-aneh ya. Cuman memang mungkin kalau kita awal-awal mungkin dengar omongan yang ini kita sedih. Capek dengerin, ngapain? Tapi makin berjalannya waktu kita akan terbiasa dan itu bodo amat. Betul, itu aku setuju. Tunggu, gue juga denger Diva ini punya hati, punya feeling, insting yang kuat banget. Betul ya, semua anak punya, apalagi sama ibunya. Aku dengar kalau ibu kan jual ini ya, bikin kue ya. Iya. Nah, jadi mamanya Diva kalau dapat ada orderan makanan, ya, orderan kue, lo tahu ini anak bisa kayak gimana? Dia nggak mau ganggu ibunya, nggak mau bikin, sampai gue merinding nih, nggak mau ganggu, nggak mau musik, dibuat ibunya tuh benar-benar tenang, buat kuenya, Fokus dia Fokus. sama, jadi benar-benar konsentrasi ngesain semua tugas ibunya. Dia tidur dengan baik, dia cuma makan, nggak ngerepotin ya sampai harus ibunya dikit-dikit lihat sini dan situ enggak. Ya Diva ya, hebat ya, Mami. iya kan? Iya. Nih ngomong-ngomong ini Iya. dari umur berapa bulan itu udah kelihatan masa Dari lahir ya? pertumbuhannya gitu. Sebenarnya kalau sebenarnya anak-anak kayak gini dari dalam kandungan udah Dan ketahuan. iya, Cuman kan karena waktu itu saya tidak Jadi yang jadi memang ini udah rencana Tuhan. Kalau aku bilang ya kan, kalau misalnya kalau di zaman sekarang kita udah lihat ya masih dalam kandungan di bawah 3 bulan apa segala macam, kita kan bisa minta diaborsi. Bener nggak? Yeah. Itu udah rata-rata seperti itu. Tapi Tuhan bikin yang lu emang nggak bisa. Memang ibu harus menjalankan ini bukan karena ibu dikutuk, bukan. Tapi ibu membuka mata hati semua wanita-wanita yang lain, orang-orang tua yang lain yang cuma demen bikinnya doang. Ya, bikinnya doang terus habis itu nitipin di depan pintu rumah orang ya nggak kenal ya, cuma ngewe-ngewe doang ya. Nggak mau tanggung jawab, terus ada yang udah begini terus diumpetin anaknya, tolong ya, jangan belaga gila. Nah ini contoh ibu yang hebat. Ini ibu hebat. Tetap semangat untuk Oh bukan membesarkan. semangat lagi. Dan lebih dari itu, Diva juga nangis ya. Udah lama ibu nggak nangis, nggak dengerin ibu nangis. Kenapa gitu? kurang tahu ya Mam. Dulu kan Diva kan ada kejang ya dari lahir sampai usia 6 tahun udah. Nah itu biasanya kalau lagi kejang Dia nangis. bisa nangis. Nah, sekarang? Bisa berjam-jam. Alhamdulillah. Mau minum? Selek ya enggak. Alhamdulillah setelah kejangnya nggak ada malah jarang banget nangis. Sampai kalau dia nangis lo fotoin, lo videoin ya. Iya saking kangennya. Oke, nih nggak hanya Diva nih Mi, kita ada temannya Diva. Kayak mah bisa bantu panggil. Iya, Ada Angel, ada Utin. Utin. Kalau Diva 18 tahun berarti Diva udah Lagi mens loh. puber-pubernya ini. Dia juga udah menstruasi, udah bener-bener sebenarnya cycle-nya normal ya. Secara hormon Secara normal itu bener. iya. Ih, Tolak ya Diva ya. ada tisu gak? Iya, tisu dong. Apa nih kan? Ada tisu gak sayang? Nah, kita panggil ada Kalau ini- Utin. Kalau ini umur 12 tahun lihat tuh gedenya minta ampun, si bongsor si cantik nih lihat tuh. Aduh. Ih, sini. Iya. Bisa Uti. Bisa. Silakan. Ada tisu gak sayang? Tisu nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Ada Halo. buat ibu. Kita tepuk tangan dong buat Utin dan Mama Utin. Halo dulu dong, Di. Ma, ini Di. Ini aja pakai punya aku. Kasih.
Oke, nah ini Utin ini usia sekarang 12 tahun, Mami. 12 tahun tapi lihat tuh kayak badannya bule luar ya. biasa ya. Bule, putih, cantik, rambutnya tebel semua juga. Diva juga rambutnya pada tebel. Gitu. Tos dulu dong. Tos dulu dong. Mami, Tos dulu. tos. Tos dulu. Mana? Tos. Tos dulu kita. Ada tepuk tangan, ada tepuk tangan. Sudah dong. Yeay. Tepuk tangan gimana? Tepuk tangan gimana? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yeay. Aku punya ini ya. Iya. Oke, sambil minum ya. Iya. Nah, Kamu juga ikut ini tepuk tangan. Iya, ngomong di sini. Kamu juga tepuk tangan. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau oke. kejangnya kejang aja. Nggak ada sih, ada simptom-simptom nggak ada yang ini bakal kejang nih. Kita tahu apa yang memang langsung kejang. Kejangnya karena stres biasa ya. Biasanya Diva tuh kalau terlalu capek atau terlalu happy. Ah, tunggu dulu, dia terlalu capek, capeknya Capek dan ngapain? happy Kan ya? dia diem. Dulu kan sering pulang balik rumah sakit, Mami. Oh, jadi perjalanan lelah. Oke, Capean kalau ya? kalau happy kayak Dia kan kalau lagi happy kan ketawanya nggak berhenti. oh dia ketawa, oh, mana ketawanya dia? Atau enggak dia dengan Duh, ini ketawa dia nih. Suara apa? blender. Oh, suara blender. Blender. Dia suka Enggak, itu yang menyebabkan dia kejang. suara blender. Blender. Kalau gitu kali ya. Oh, itu Makanya kalau lagi ngeblender saya menjauh. oh trigger buat dia itu. Iya, Oke jadi, oke. Tapi di saat Diva lagi kan pasti kita namanya sehari-hari sama Diva, kita tahu ya kapan dia lagi relax. Oh, dan ini sekarang lagi? Relax. Oh, Kalau seneng lagi dong. relax, biasanya malah saya dengerin suara blender. Dan itu gak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya jadi di saat ini terusnya suara blender nggak masalah. Oh, bagus bagus. Jadi Ada ibaratnya kalau perubahan ya. iya, kalau lo punya apa alergi, lo embat aja terus. Iya kan? iya. Jadi supaya dia jadi imun. Iya dong. Betul. Itu tips ya. Iya. Tips Jangan banget. diobatin Iya. biar jadi imun ya. Jangan juga, jangan sampai lo tewas kali. Oke, Mi. Nah, sekarang sudah ada Utin nih, ada mamanya. Halo, Mama Utin. Iya. Bisa kenal. Mana plastiknya mana? Tadi mana plastiknya? Plastiknya agak di bawah. Ya. Bisa kenalin Mama Utin, Utin ini Angelin Syndrome ya. Angelman syndrome. Angelman, Angelman sorry. syndrome itu Angelman apa? syndrome. Angel man itu berarti angel man laki dong. Ya. Angelman itu nama penemu sindromnya. Oh, ya, apa Cek? Oh, ada apa di situ? Waktu awalnya sih taunya itu kita taunya ya di Amerika itu kan Angelman syndrome. Nah, itu sama buat plastik dia harus dengar Oke. plastik. Ini nih. Oh. Nah, ini nih. Oh, dia senang ya dikasih plastik ya. Oh, apa itu? Apa itu? Mau aqua? Pegang kuat. Sama happy puppet syndrome kalau di Happy? luar negeri, happy puppet. Happy puppet sih. Apa? Lu apa? Dia belum salaman. Karena dia ngeliat lu dari India, kan? Ini kan agak-agak bule-bule lokal. Dia wajar kalau ngeliat kita rambut hitam ngeliat rambut gini dia kaget, ya. Iya. Oke, jadi Angelman syndrome. Angelman ini nama penemunya. Oke. Tapi itu sebenarnya identik juga dengan karakter si Tuh, kan, dia bilang. gitu kan bahwa Angelman syndrome itu memberikan kebahagiaan di sekitarnya. Memberikan Iya. kebahagiaan Karena anak untuk ini kan sekitarnya. nggak pernah sedih kan, Oh. mereka selalu Happy. Happy aja. Jadi kalau mau belajar bahagia nih sama Utin nih. Iya. Always happy. Always happy dah tuh. Kalau di luar negeri dulu sempet namanya Happy Puppet, tapi terus komunitas Angelman syndrome dunia itu protes karena mereka bilang anak kami bukan boneka. Iya betul, because puppet kan kayak memang Iya. puppet kan bahasa ini kan boneka ya, Iya. it's yang ada the stringnya. Dan mereka memang begini kesehariannya, mereka tuh happy, tapi mereka tergantung orang lain 100%. Tergantung apa? Tergantung sama orang lainnya 100%. Oh iya of course, ya benar. Faktor kemandiriannya mereka Ini seperti Jadi apa sih? komunikasinya sama ibu, lebih banyak pakai gerak. wah tuh sama orang India tuh dia sama orang India nih, apa tuh, wow, kan? Lebih banyak pakai gerakan ya. Jadi kalau dia lapar, Kalau dia lapar biasanya dia suka ngambil piring. Iya, dia suka. Adik, dia biasanya suka ngambil piring. Ini masih nih, Mas. dia ambil piring sendiri. Ngambil piring sendiri. Udah di itu dapur, lagi gitu ngobrol kan. deh sama si kecil. Terus kalau dia haus, dia ambil botol minuman sendiri gitu. Oke. Karena kan rumah saya tuh sudah saya kondisikan gitu kan Biar dia biar bisa, gampang buat dia. eh, Tapi dia bisa jalan sendiri gak? bisa.
Sendiri tanpa ibu pegangin? Iya, bisa. Oh bisa ya, Kalau oke di rumah oke. karena dia areanya itu aja dia bisa dan Udah sudah hafal. gitu Ya, kan, betul. step-stepnya gitu. Tapi kalau di luar dia nggak bisa jalan jauh dan nggak bisa berdiri lama, makanya selalu kita fasilitasi dengan kursi roda. Oh. Nggak bisa berdiri lama kenapa? Tapi kan keadaannya baik. Karena semakin Secara mereka fisik? besar, otot-otot kakinya semakin melemah. Semakin Oh, semakin tumbuh, besar, ototnya melemah. melemah. Jadi Oh, kalau gitu. umpamanya kita lihat di YouTube-nya Angelman Syndrome International itu kebanyakan pada pakai kursi roda kalau sudah besar. Karena mereka ini kan peluang hidupnya besar sekali sampai usia 70 tahun mereka. Oh. Kalau dia luar biasa, kalau lihat amin. di literaturnya Angelman Syndrome ya. Gitu jadinya ya sudah kita fasilitasi itu aja kursi roda kita siapin semuanya kayak gitu. Nah, tadi aku dengar ibu, ada dia kalau tidur suka kejang. Kejang ya. Jadi Suka di awal kejang kejang- itu, Awal kejang itu umur setahun. Itu juga kondisi lagi tidur. jadi lagi tidur. Badannya bergetar. Iya. Oke. Badannya bergetar. Dan Berarti itu kita setiap nggak tidur tahu. ya, setiap tidur kejang Iya. ya. Dan tidak ada panas, tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba kejang ketika lagi tidur gitu. Oke, terus kalau dia udah kejang ibu ngapain? Waktu awal-awal kita nggak tahu ya karena yang kita tahu dulu awal-awal kalau kejang itu dipakai masuk sendok kayak gitu-gitu. Iya kan Oh, zaman iya, dulu kayak ya, step supaya dulu nggak ya, ini ya, biar nggak lidahnya nggak gigit ke ya. dalam. Iya, Kita iya, gotong, kita gendong, kita popok gitu kan. Ternyata itu nggak boleh. Jadi pas Jadi kalau bolehnya itu seperti apa dong? dimiringin supaya air liurnya itu jatuh turun supaya nggak masuk ke paru-paru. Oh. Ini semuanya buat anak-anak karena memang yang Angelman kalau syndrome. enggak bukan. Buat semua. Buat anak-anak anak-anak bayi pun ya itu memang masa rentan. Tahu aku waktu aku punya anak-anak juga dari 0 sampai dengan 5 apa 6 tahun Iya. itu yang dijaga. Karena mereka takut ya panas langsung Iya. step. Jadi itu memang masa-masa rentan, bukan cuma untuk yang sudah punya sindrom. Iya, yang iya. tidak punya pun juga begitu. Iya. Yang hati-hati kalau ya betul harus jaga dikasih sendok lah supaya nggak ini. Ternyata nggak gitu ya Nggak Bu. boleh. Jadi Harus dimiringin, disampingin. posisinya dimiringin dan tidak boleh diangkat. Oh, gitu Tidak caranya. Lo kasih kalau dia mau rambut lo kayaknya dia mau rambut lo. Jadi langsung dimiringin gitu supaya air liurnya jatuh tidak masuk ke paru-paru. Terus Jadi miring, air liur kita jatuh. biarin aja gitu kan udah gitu kita sedia obat kejang yang dimasukin dari belakang dari anus gitu kan yang masukin namanya stay solid. Itu kita mesti masukin gitu dan supaya itu kan kayak penenang, Mami. Jadi kayak penenang. Oh jadi kan kalau dari orang itu nggak bisa dia. Nggak bisa. Oh sih, oke. Jadi itu kayak penenang supaya dia bisa mengendur saraf-sarafnya karena kalau step itu kan saraf-saraf pada kejang. Gitu. Betul. Iya, iya. Kaku kan gitu, tegang gitu kan. Nah, itu jadi nenangin. Nanti dia diam sendiri. Pada saat itu biasanya dia lemes. Setelah kejang dia akan lemes, kita diemin aja, jangan diangkat-angkat dulu. Diemin aja. This is edukasi banget sih Bu. Begitu dia sadar baru kita bawa ke dokter untuk melihat. Jadi bukan pas dia lagi kejang-kejang Nggak boleh. kita angkat, Nggak kita boleh. itu malah nggak boleh. Iya, nggak boleh. Itu efeknya bisa kemana-mana. Nah itu buat ibu-ibu yang di rumah itu it's very good. Ya lo nggak ngerti sih. Kan Lo tepok-tepok aja deh lo. ini di antara wanita-wanita nih ya kan. Tapi Mami nggak semua anak-anak yang kejang dengan memakai obat yang seperti Uti pakai. Oh, antisipasinya iya. beda-beda ya. Iya. Iya betul, tapi kalau misalnya yang belum, paling tidaknya kita tahu jangan diangkat, ya kan? Disampingin dulu sampai. Oke. Kalau Diva waktu itu diminum obatnya. Ya karena dia masih bisa, betul. Kalau ini kan beda. Lihat yuk. Wow. Karena lihat. saat kejang kan situasinya kan beda-beda. Kalau si kakak ini kan dia lagi tidur ya. Kalau kamu kejangnya gimana? Kamu kejangnya hai. Kejangnya beda ya. Itu kejangnya beda lagi ya. Sadar dia kejangnya nih. Oke, nggak hanya Diva dan ada Utin, ada satu lagi nih. Penari cilik ya? Penari cilik. Ada Kakak Sasti. Mana dia? Ayo dia Kak Irma sudah bisa Sasti, dipanggil Kakak datang ya? Sasti. Sambil nunggu Kakak Sasti nih, Mama Utin. Apa sih tipsnya buat Ini khususnya dia. para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tapi harus tetap survive gitu, harus bangga. Oke, pertama sih kalau punya anak kebutuhan khusus ini pasti kita melalui beberapa tahapan ya. Iya. Pertama kan kita akan mencari tahu dulu nih. Iya. Punya anak kenapa? Kita pasti akan Asik loh, gue udah mulai asik di sini. Oke. kita Sini pasti aja, akan Pak. mencari tahu tuh kemana-mana gitu kan. Apa sih kayak shopping dokter juga gitu istilahnya. Kemana-mana gitu kita cari beberapa opini-opini gitu. Sampai alternatif juga ya. Begitu diagnosa tegak, kita akan masuk ke tahap berikutnya itu tahap penerimaan. Itu Iya. yang berat. Penerimaan itu berat banget. Itu betul. Itu saya alami Ikhlas banget. menerima itu paling berat, betul. Itu berat. Aku setuju. Apa sih kita akan ada merasa bahwa ini salah saya sebagai perempuan, ya kan? Karena
melahirkan anak seperti ini gitu kan. Terus belum lagi kita mikirin masa depan dia gimana gitu kan. Terus belum lagi anak-anak saya kan dia punya kakak 2 kan. Belum lagi anak-anak saya yang lain gimana gitu kan. Itu yang Tapi kakak-kakaknya baik ya, dia kan support dong. iya, jadi kakak-kakaknya dari kecil sudah saya tanamkan bahwa ini nanti akan jadi tanggung jawab kalian kalau mama sama ayah nggak ada. Dia udah tanamkan gitu karena kalau melihat literatur dia sampai umur 70, umur saya sampai berapa gitu, umur suami saya sampai berapa. Pasti kan tanggung jawab dan mereka pasti akan menekankan bahwa saya akan cari pasangan yang bisa ngertiin adik saya. Betul, betul. Mereka seperti itu. Oke lah, alhamdulillah saya punya anak-anak yang ngertiin. Dan proses penerimaan itu lama banget karena di situ proses saya dan suami saya juga harus saling mengerti gitu. Karena biasanya maaf buat para bapak-bapak dan laki. Hei laki-laki. Aku sendiri dong laki-laki ini. Jangan cuma bisa bikin doang. Karena biasanya kalau lelaki itu Harus kan tahu. enggak lah anak saya nggak masalah gitu kan. It's okay, dia begini karena gemuk nggak masalah dan denialnya tuh kuat Betul, sekali. betul, gitu, betul, denial betul. kuat. Karena kalau ibu-ibu kan nalurinya kan kuat kan, anak Iya, saya punya ada sesuatu nih gitu. Jadi itu proses meyakinkan suami saya bahwa enggak, anak lu tuh sakit, anak lu tuh mesti berubah. Itu yang sering tiap hari itu sama suami saya kayak gitu. Apalagi suami saya kan kerja di luar kota kan, ketemunya hanya frekuensi sebulan sekali gitu. Ya dia nanti pokoknya baik-baik aja. Iya. Terus udah gitu udah akhirnya setelah suami suami akhirnya nurutin saya, mau kemana lagi? Oke, kita ke Bandung. Mau kemana lagi? Oke, kita ke Solo. Mau jadi kita kemana? Ya alhamdulillah suami saya oke lah, ikutin gitu. Udah akhirnya proses penerimaan, terus proses untuk publish. Jadi saya publish ke keluarga besar. Ini seperti ini ya, ada yang nerima, ada yang nggak masalah, ntar juga sembuh. Saya mikir pangeran genetik bisa sembuh, gimana caranya? Saya mikir gitu kan, itu nggak mungkin bisa sembuh. Oke lah, serah lah mereka berpikiran apa gitu. Yang penting saya sudah publish seperti itu. Dan yang paling berat lagi adalah penerimaan masyarakat, Mami. Iya. Masyarakat di luar tuh kalau melihat anak ini pakai kursi roda, Apa, sayangku? jalan-jalan ke mall gitu. Bule, lo situ bule. Dengan Nah, kondisi gini dia aja, Pak, ya, teriak-teriak di situ gitu, Iya. mereka akan memandang aneh banget. Iya. Gini. Kadang kalau seperti itu saya suka langsung negur gitu. Kenapa Mbak nggak pernah lihat anak di kursi roda ya? Saya bilang gitu kan. Kalau Mbak mau tahu anak Tabok aja, Mbak. Tabok aja. Kalau gue juga tampar. Kalau Mbak mau tahu anak saya, kenapa tanya saya? Jangan tanya sama temennya nggak tahu. Oh enggak. Tapi lama saya ya udahlah, biarin aja. Itu hak mereka ngeliatin. Iya. Paling saya liatin balik gitu. Tapi mereka jengah sendiri paling gitu. Tuh, Waktu awal-awal iya saya sering emosi kalau ngeliat anak saya diliatin kayak sampai gimana muncul. gue ya? Bisa berantem mulu sama gue. Tabok-tabokin. Oh, tabok-tabok. Gua colok matanya. Itu paling suami saya udah mah sabar. Tapi saya anak gue nih Iyalah. aneh gitu kan. Apapun kita stand, woman power. Nih, yang lagi nonton ya, macem-macem. Wah. Tabok-tabokin. Aku colok mata lu. Nah, yang ketiga selain Mama Utin ada Mama Sasti. Penari. Kemarin baru apa? Baru menang apa kamu? Nari payung gelis. Nari payung gelis di Kemensos. Kemensos. Ayo dong, Coba. Gimana Mama. sih? Bisa nari nggak? Bisa Wah, dong coba. pastinya. Ayo, Oh payungnya. payungnya. Oh, nggak usah pakai payung, kita belum pernah pakai payung aja sayang. Ada bawa payung. Oh, Ada bawa, boleh. Jadi Kok Diva mau joget juga? mau ikut Diva sama mau nari Kakak juga. Sasti. Nggak boleh bisik tuh kata saya nggak boleh bisik. Nah, luar biasa ya Mi. Kita di hari ini kita melihat Betul. ternyata banyak orang-orang luar biasa gitu. Seperti Buat aku bukan Mama. luar biasa, ini adalah mukjizat, ini adalah satu anugerah ya. Keberadaan ini ibu-ibu hebat. Iya. Ya, gue jauh di bawah mereka. Gue jauh di bawah mereka. Mereka ini hebat sekali. Ya, untuk punya satu kesabaran dan keikhlasan dan menerima Dan berjuang bisa- bersama anak kecilnya ya. luar biasa. Ayo, ini kita Coba. sambut Sasti. Coba dong. Paling nggak kasih lihat apa sih, kayak gimana sih narinya? Musiknya lupa. Ayo, musik. Iya.
luar biasa. Tepuk dong buat Sastri. Amita luar biasa ya. Hari ini kita banyak Ini semua adalah dapat. Diva suka banget. Dan lagi nanti ya. Nanti ini. Oke, bicara ke Mama Sastri. Nah, Down syndrome ini kan berarti lebih tepatnya ke ini ya, ke IQ ya. IQ, fisik juga. Nah, kesulitannya apa sih? Fisik apa Bu? Kalau fisik? Maksud gini, kalau misalkan kalau Sastri ini kan termasuk Down syndrome yang lumayan ringan ya. Oke. Ada banyak juga Down syndrome yang lain yang banyak yang penyakit bawaan. Ya. Kebanyakan yang gagal jantung. Kebanyakan anak di usia 9 bulan itu sudah pada bebas. Baca belah dada itu. Harus divaksin. Oh, habis vaksin kamu dia. Oh, di sekolah. Oh, berarti kamu ini yang dibawa 6 sampai 11 tahun. Oh, udah boleh ya? Benar udah boleh. Betul. Jadi Sastri juga kartu jantungnya itu 10 tahun baru bisa nutup. Itu pun waktu usia 8 tahun divonis harus pakai kateter. Karena saya waktu itu ragu, terus takut juga ya itu kalau lihat anak-anak yang lain gitu kan udah pada operasi gitu. Jadi saya oke lah, saya kabur lah dari dokter gitu kan, ya tidak kontrol lagi jadi. Cuma dari situ saya ikut terapi les renang. Tapi tanpa sadari, ya tanpa sadari ternyata les renang itu bisa hebat. satu itu. Betul. Jadi kalau hari Senin sama Sabtu saya Sastri ikut les renangnya di Gor Senen. Emang di Depok nggak ada? Kalau di Gor Senen itu khusus untuk difabel. Jadi volunteernya sudah mengerti, sudah paham. Oh, sudah memang ada yang tahu ada tentang ya. Terus di situ free juga, tidak ada biaya dari DKI. Ya udah kamu berenang di Ancol aja. Di rumah aku ya. Tahu berenang di Ancol? Ya, berenang di rumah aku aja. Akhirnya sudah hampir setahun saya baru berani untuk cek jantungnya lagi karena lihat kondisi Sastri tidak Bahan-bahan lebih baik ya. Ya, akhirnya saya cek lagi sana, kata pas diperiksa lagi tinggal seujung rambut dari 2, Luar sekian. biasa. 2 bulan kemudian saya cek lagi, alhamdulillah sudah nutup dengan sempurna. Ternyata memang jadi Memang kalau berenang itu aku percaya. Iya, jadi Renang itu. les renang Buat sama apa aja renang tuh semuanya itu beda ternyata ya. Karena teman saya juga ada, ya udah, kok saya juga renang kok seminggu 2 kali, tapi dia bukan les renang, dia hanya renang semaunya gitu. Kalau les kan dari Ada waktu, pernapasan, ya, ada dari gerakannya, betul. gitu. Mungkin itu yang bisa. Nah, ini Mami Pel jago berenang. Dia Berenang di hati Bang Ajun. sampai tepuk-tepuk lah. Sampai kelompok Bang Ajun pergerakannya. Karena terlalu dalam. Kalau dalam ya, Mi? Sehingga kalau udah dalam nggak bisa keluar. Nah, Mi, ini sebenarnya kita mau panjang lebar nih. Nanti di episode selanjutnya kita akan bincang lagi nih bareng dengan Mama Diva, Mama Utin, dan Mama Sastri. Satu pesan dong buat ibu-ibu luar biasa ini dari Aduh. Mami Pel. Mestinya mereka yang ngasih pesan buat aku karena aku jauh dari kesempurnaannya mereka. Mereka ini wanita-wanita hebat. Wanita hebat. Jadi kalau udah kesuksesan, gue sih gak ada apa-apanya. Mereka yang sukses. Mereka sukses, hebat, bisa. Lihat deh, Bisa membesarkan anak-anak ini tanpa mengeluh. Benar. Tanpa mengeluh. Ibunya Diva, single parent. Bayangin. Luar biasa. Dengan segala kebutuhannya Diva. Luar itu kurang apa? Dia punya, wah udah ini udah hebat. Superwoman, Wonder Woman, ini sudah mereka. Bukan gue nggak ada apa-apanya. Jauh lebih Nah, kuat dari kita. Ibu Uti di sini lihat tuh, ya. Mau Utin. gimana pun, ya Uti kan? Utin. Oh iya Uti lebih enak. Lebih oke gitu ya. Kan lebih imut, karena dia imut banget deh tuh. Imut lagi ya kan? Matanya tuh belum banget. Ya Ibu Uti, bukan cuma satu loh anak yang ini. Ada kakaknya juga 2. Tetap ada 3 anak, 1 suami yang masih dia harus diurusin. Tetap masih bisa senyum, bisa ketawa-ketawa, ya, bisa bawa dengan bangga itu anak luar biasa. Ya. Nah Ibu Sastri, Mama Sastri, ya apa lagi? Gitu. So dari Depok all the way ke Senen, 2 minggu sekali, seminggu 2 kali, ya, seminggu 2 kali. Karena memang perlu ya sayang ya. Tapi lihat udah prestasi.
nari tadi Bisa ya. nari. Nari payung geli. Ya kan? Yang tadinya punya ada kelainan jantung Sekarang udah naik. itu luar biasa. Itu kan semua kita ini yang kita ini yang katanya ini normal, mereka yang normal. Kita yang Malah sakit. kita yang sakit. Kita Justru ini kita yang harus banyak belajar. Iya, kita ini mereka ini normal. Mereka punya hati, punya kekuatan, punya keyakinan, punya semangat. Kita ini yang terlalu sombong. Jadi kita punya penyakit yang luar biasa yang kita harus benangin dari ibu-ibu ini. Kita harus belajar dari ibu-ibu ini. Oke. Karena luar biasa semangatnya, aku salut. Luar biasa. Oke Mi, di sesi terakhir ini satu pesan berani nih dari Mami Pel buat para pemirsa semua. Pesan Wah. berani apa nih? Kalau bukan soal berani ya, kalau lo mau melevelkan diri lo, ya, melihat dunia ini, lihat kiri kanan gue, jangan lihat gue nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi buat kalian, khususnya buat para perempuan, ya, para wanita, kalau memang laki-laki di konten lo di sini ya, tanggung jawab itu perlu. Ya, jangan cuman ya ini bukan keputusan, ini adalah a gift from God yang harus apapun itu, mau anak yang sehat, mau yang tidak yang katanya itu satu sifat Tuhan. Dan ini adalah benar yang harus kita jaga. Sayangin waktu lo, sayangin diri lo, sayangin sama kasih cinta. Karena dunia ini kayaknya udah mulai punah dengan cinta, dengan kasih. This is love. Kalau tidak ada love, tidak ada ini mereka ini yang tahu kasih arti cinta, kasihlah mereka ibu-ibu ini. Kita cuma tahu ngasih supaya masuk konten, ya kan? Ibu-ibu ini tidak. 24 jam ya tiap hari, 24 jam tiap hari. Itu kesabarannya, kasih sayangnya, nah ini dia. So give love, no hate, ya. Sayangi satu sama yang lain. Nah, lihat kiri kanan, jangan cuma ke depan nabrak tembok, ya. Bukan cuma satu anak yang diperlukan ini. Ya kalau anak yang sehat juga perlu kasih sayang, tapi mereka ini perlu bukan kasih sayang aja, tapi Butuh perhatian. perhatian khusus. Yaitu dari kita. Oke, buat Mami Pel. Sekali lagi terima kasih buat Mama Diva, Mama Utin, dan Mama Sasri. Pokoknya doa terbaik buat Kita pasti ini akan kita buat sesuatu. Ya kan? Oke. Kita akan buat movement ya dong. Ini semua kita akan gerakin teman-teman kita yang lain, Betul. ya kan? Untuk ada mungkin entah itu donasi untuk treatment, Betul. ya kan? Untuk apapun saya nggak ngerti. Nanti kita akan pasti Kita akan ngobrol lagi ya. Kita akan buat. Pokoknya kita akan support mama ketiga, mama luar biasa ini. Iya, dan pasti masih ada mama-mama yang lain. Dan mama lain di luar Tapi sana. inilah pionir-pionirnya. Betul, dan mama ini mewakili dari mama-mama yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang berani bicara. Oke, akhir kata sekali lagi saya ngucapin terima kasih buat Mami Pel. Aku terima kasih. Pokoknya sehat selalu buat Mami Amin, amin, Pel. Makin sukses, makin mesra sama Bang Ajun. Mana Ajun? Ayo Bang Ajun dong, ayo dong. Kita panggil dia, ada kejutan buat Mami Pel. Ada Bang Ajun, bergerak. Jadi sayangku, nggak apa-apa dia bisa dipanggil kok. Ajun ya. Saking so sweetnya ya. Ini juga penuh kejutan Udah perhatian udah. Nah, kalau mantan dia cemburu, ngambek. Kalau kan sama suami orang. Jadi diantar lah sama Bang Ajun ya. Oke, satu ungkapan dong buat Bang Ajun. Udah nggak ada lagi ungkapan dari kita kasih aku nih. Jangan ya rupanya ya Mami. Udah, pokoknya Perbuatan aja ya. pakai perbuatan. Oke, makin mesra ya, sama 1-2. Jangan banyak bacot. Ya, sama pokoknya makin cinta-cinta. Iya, dong. Oke, terima kasih buat Mama Diva, Mama Utin, dan Mama Sasri. Ya, makin sukses semuanya, sehat semuanya. Kita akan buat, mau kita bantu ya Bu. Pokoknya nanti kita akan lewat lo lah semuanya. Oke, nanti kita akan buat support program-program yang menarik. Betul, mereka semua. Oke, akhir kata dari kami semua, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Berani Bicara Show.